Hai teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast Bincang Santai, The Story of Being Part of Sailendra Ika Cita. Bersama aku, Gitaran Prastanika, yang siap menemani kalian di podcast kali ini. Kali ini kita bakal berbincang seputar kegiatan kampus dan sekitarnya. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin sosok yang punya tatanan penting di kampus kita, yaitu Presiden Mahasiswa. Tapi tenang guys, kali ini kita nggak akan serius-serius banget karena kita bakal ngobrol santai aja, aka ngopi di pinggir kampus bersama Pak Pres kita nih. Oke teman-teman, langsung aja kita panggil bintang tamu kita di podcast kali ini. Ini dia Presiden Mahasiswa. Oke bro. Nah, sebelum mulai kita bakal kenalan dulu sama Presiden Mahasiswa kita ini. Namanya Kak Kauzar Fajrin, akrab dipanggil sebagai Kujay, benar nggak nih? Oke. Katanya ini Kujay ini dari jurusan peternakan dan punya hobi yang sangat menarik karena dia suka traveling dan mengabadikan momennya di Instagramnya. Makanya kalau kalian lihat Instagramnya udah langsung keras banget feel nature-nya gitu. Nah gimana, nggak nyangka kan kalau seorang presiden mahasiswa punya sisi lain yang cukup unik di hobinya ini. Nah pastinya teman-teman udah penasaran banget sih gimana sih kesehariannya seorang presiden mahasiswa yang katanya dijuluki sebagai superhero kampus yang selalu on the go, ngurus meeting segala macam, nge-handle acara kampus, sampai jadi mediator konfliknya mahasiswa. Nah kira-kira gimana sih Pak Pres nih caranya manage waktu antara organisasi dan juga kuliahnya gitu? Oke, mungkin untuk manajemen waktu antara organisasi kemudian dengan akademik, terus juga untuk keperluan pribadi lainnya, untuk sejauh ini sih kalau organisasi tidak mengganggu akademik. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya di semester 5 ini untuk IPK selalu di atas 3 ya teman-teman. Jadi untuk organisasi alhamdulillah tidak mengganggu akademik. Mungkin kalau untuk keperluan pribadi sedikit terganggu, cuman ya ini namanya juga saya menjalankan amanah, gimana pun caranya saya harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, seperti itu. Kemudian untuk program kerja BEM juga, itu kan yang menyusun dari BEM sendiri ya. Jadi saya sebisa mungkin menekankan ke pengurus-pengurus saya ketika saat penyusunan program kerja itu sebisa mungkin dilaksanakan tidak mengganggu kegiatan akademik, seperti itu. Oke, nah tapi ada nggak sih cara-cara atau trik khususnya gitu gimana cara manage waktunya? Apakah punya PA atau gimana gitu? Kalau untuk trik khusus, paling yang pertama itu yang kalau yang berhubungan dengan program kerja itu kan ada kalender program kerja gitu. Jadi kan udah bisa terlihat gitu di bulan ini ada kegiatan apa aja di BEM, kemudian bulan depannya ada kegiatan apa, bulan selanjutnya ada kegiatan apa gitu. Kalau untuk yang harian mungkin saya biasa bikin note di handphone gitu. Untuk Senin itu ngapain, Selasa ngapain, Rabunya ngapain dan lain sebagainya itu. Saya lebih sering mencatat sih. Karena saking banyaknya kegiatan gitu, takutnya saya lupa atau ada kegiatan yang terlewat dan tidak terlaksana gitu. Cuma ya paling saya juga minta bantuan ke rekan satu kamar saya atau ke kementerian-kementerian lain untuk mengingatkan saya gitu ketika program kerja tersebut sudah dekat atau udah mau dilaksanain gitu. Takutnya saya lupa, soalnya ya namanya juga manusia itu kadang ada lupanya. Oke, nah sangat menarik ya teman-teman, barangkali bisa dicontoh gitu gimana cara manage waktunya. Nah pastinya sebagai seorang presma ini kan menghadapi tantangan ya gitu. Bisa nggak ceritain salah satu tantangan yang menurut kamu tuh paling challenging gitu dan gimana cara kamu mengatasi itu? Mungkin untuk tantangan pertama dan menurut saya ini berdampak di jangka panjang itu saat open recruitment untuk mengisi kabinet seperti itu. Pokoknya saya sebisa mungkin saya mencari orang-orang yang memiliki kelebihan, tapi utamanya itu orang-orang tersebut itu sejalan dengan visi dan misi saya gitu, agar enak aja gitu ketika kita melaksanakan program kerja kan kita bisa sejalan gitu, karena organisasi itu kan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi sebisa mungkin tujuan kita itu satu gitu. Jadi kita jalan itu cuma di satu arah gitu, enggak belok-belok kemana-mana, seperti itu mungkin. Oke, jadi permasalahan itu gimana cara membangun sistemnya gitu kan? Betul. Karena sebagai seorang presma itu pasti punya tanggung jawab yang besar gitu.
Nah, terus gimana sih cara Pak Pres ini menjalin hubungan dengan mahasiswa gitu? Karena kan sama presiden mahasiswa masa ya nggak berhubungan dengan mahasiswa gitu. Nah, ada trik khususnya nggak sih gitu? Kalau untuk trik khusus sepertinya nggak ada sih. Cuman saya ini tipikal orang yang suka ngobrol. Saya biasanya ya ngobrol-ngobrol receh itu dengan mahasiswa lain, dengan rekan-rekan satu kamar, dengan rekan-rekan satu asrama, dengan adik tingkat, kakak tingkat. Saya lebih suka ngobrol gitu. Kemudian dari obrolan-obrolan receh tersebut, kadang saya selipkan gitu pertanyaan-pertanyaan, gimana nih kehidupan di asrama, nyaman atau enggak gitu. Terus ada permasalahan apa nih kalian? Kalau misalkan ada permasalahan, biasanya saya bantu cari solusinya seperti apa gitu. Jadi dari obrolan-obrolan receh, saya selipkan obrolan-obrolan yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa juga gitu. Dan sebisa mungkin saya bantu dan ikut terjun langsung di permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa. Seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi sosial butterfly itu dituntut banget ya ketika menjadi seorang presma gitu. Oke, the next question. Gimana sih ketika menjadi seorang presma menghadapi kritik-kritikan mahasiswa gitu? Pasti ada kan ketika mahasiswa tidak sejalan dengan keputusan atau langkah yang kamu ambil, itu gimana cara menghadapi mereka gitu? Sebenarnya kan namanya juga manusia, tidak menutup kemungkinan semua orang itu harus suka dengan kita gitu. Pasti ada pro dan kontra. Kemudian untuk pengambilan keputusan, saya sebisa mungkin itu berdasarkan hasil pertimbangan, dan pertimbangan itu sebisa mungkin pro untuk orang banyak gitu. Bukannya orang yang minoritas ini saya kesampingkan, tapi sebisa mungkin orang banyak itu yang merasakan keputusan ini gitu. Jadi ketika ada permasalahan, saya pasti itu mempertimbangkan keputusan apa yang tepat, dan keputusan ini berdampak untuk orang banyak atau hanya segelintir orang gitu. Dan pasti keputusan yang saya ambil itu untuk orang banyak. Terus juga untuk program kerja dan lain sebagainya, itu juga sebisa mungkin orang banyak gitu yang merasakan program kerja ini. Terus saya juga ingat dari dosen penyuluhan saya, waktu itu dia bilang ada metode membakar sampah. Nah, ketika saya membuat program kerja ini, saya menggunakan metode ini. Jadi metode membakar sampah ini, otomatis kita akan pilih dan pilih gitu. Sampah mana yang akan dibakarkan, ada sampah organik dan anorganik, ada sampahnya yang kering dan yang basah. Nah, terus itu pasti kan yang dibakar itu yang kering terlebih dahulu, dan setelah yang kering itu terbakar, otomatis yang basah juga akan terbakar. Jadi untuk program kerja di BEM ini, saya fokuskan untuk orang banyak, dan yang segelintir orang ini insya Allah akan ikut gitu. Ketika orang banyak itu udah melaksanakan program kerja ini, yang pasti yang minoritas ini akan ikut juga gitu, tertarik lah ibaratnya seperti itu. Oke, jadi so far gimana sih perasaannya menjadi seorang presiden mahasiswa gitu setelah melalui banyak kritik dan masukan dari mahasiswa gitu? Ada nggak sih perasaan khusus yang bikin ngerasa nggak nyaman gitu? Untuk merasa tidak nyaman sih enggak. Justru saya sangat berterima kasih untuk orang-orang yang sudah memberikan saran, kritik dan sebagainya, karena itu sangat membantu sekali untuk BEM kedepannya gitu. Termasuk untuk pribadi saya sendiri gitu, karena itu menurut saya evaluasi lah gimana saya kedepannya gitu. Kemudian ketika ada saran dan kritik yang masuk, berarti orang-orang itu menyoroti BEM ini gitu, berarti BEM ini sangat terlihat gitu. Kalau misalkan orang-orang gak ada yang ngasih saran, gak yang kasih kritik, berarti BEM ini apa ya, diabaikan gitu oleh rekan-rekan. Dan sejauh ini alhamdulillah BEM sangat menonjol menurut saya. Jadi saya sangat berterima kasih ya untuk teman-teman yang sudah memberikan saran, kritik, dan sudah membantu program kerja di BEM yang sekarang. Oke, ternyata cukup rumit juga ya kehidupan sebagai presiden mahasiswa di BEM Kabinet Sailendra Eka Cita ini. Nah, gimana sih sebagai closing nih, ada nggak pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan sama teman-teman mahasiswa? Harapan saya sih semoga presiden dan wakil presiden mahasiswa selanjutnya atau pejabat-pejabat organisasi selanjutnya bisa lebih baik lagi dari kami-kami ini, dari kabinet yang sekarang gitu, bisa lebih baik lagi. Kemudian kalian bisa belajar lebih keras lagi dari kami, evaluasi dari kabinet kami, silahkan kalian ambil yang baiknya, kemudian buang yang buruknya. Pokoknya kami sebagai demisioner nanti, kami akan open gitu ketika kalian membutuhkan saran, masukan, dan lain sebagainya. Kalaupun kalian membutuhkan kami untuk membantu program kerja kalian, kami akan bantu.
Mungkin itu. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang santai dengan presiden mahasiswa kita. Thank you banget Puja udah mau sharing di podcast kita kali ini. Yuk kita teman-teman jadi mahasiswa yang bisa membangun suasana kampus yang lebih asik dan lebih nyaman lagi. Makasih udah dengar podcast kali ini di podcast Bincang Santai, the story of being a part of Silent Mereka Cita. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Oke, kita akan ada bonus nih dari Presma kita. Kira-kira ada nggak sih tagline dari kabinet ini gitu? Mungkin kabinet Silent Mereka Cita maju bersama perubahan.